Apa kepanjangan BMKG yang bertugas menyampaikan informasi tentang cuaca? B-nya badan bukan? Iya, pasti Badan. BMKG. Masa sih? Badan. Badan betul. B-nya badan. BMKG. Halo. Kamu nanya. Master Chef. Siapa aja juri-jurinya? Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold. Hai, aku Jonathan Alden atau bisa dipanggil Alden. Halo, aku Gabriel, bisa dipanggil Gabi. Dan sekarang kita di UNS, Ujian Nasional Super Youth. Ada salah satu judul lagu soundtrack Piala Dunia Qatar, judulnya Dreamer, ya kan? Nah, pertanyaannya buat kalian berdua adalah, siapakah penyanyi lagu dari soundtrack Piala Dunia 2022 di Qatar? Jungkook bukan? Orang Korea. Jungkook. Personil BTS yang menyanyikan lagu Dreamers dalam pembukaan Piala Dunia 2022 dan menjadi musisi Korea yang tampil pertama di Piala Dunia, yang arti salah satu lirik lagunya, jika engkau punya mimpi percaya itu bisa diraih. Personilnya bernama Jungkook ya. Jadi kamu kayak betul. Mimpi aku tetap ya, aku bilangnya aku pengen jadi professional chef gitu. Jadi nggak tahu prosesnya kayak gimana, tapi aku selama ambil sekolah di luar sekolah sendiri gitu dan enjoy, tapi gak kebayang bakalan kayak masuknya tuh Master Chef gitu. Dulu aku juga emang suka nonton Master Chef dan akhirnya ternyata masuk ke Master Chef. Itu awalnya aku coba-coba kayak nggak mau terlalu berharap lebih lah, jadi aku daftar, ternyata masuk dan ujung-ujungnya ya emang tetap jadi chef, tapi di sini lebih ke ya celebrity chef ya, bukan yang professional chef yang di kitchen gitu. Perjalanan aku kuliah, terus aku ketemu Laura. Dari kuliah mau jadi akuntansi, kayak waktu itu mau masuk before apa-apa, terus kayaknya jadi e-sports. Orang tua juga kaget juga kan. Orang tua juga belum tahu, orang tua juga nggak tahu e-sports apaan kan. Apalagi exposed to the media and stuff gitu kan. Jadi kayak khawatir di situ. Cuman kayak as long as kayak you're open, kayak kasih tahu apa yang terjadi, ajarin dong e-sports kayak gimana biar papa lebih ngerti gitu. Papa support gitu. Kita next ke pertanyaan berikutnya adalah, semakin hari semakin banyak orang yang menggandrungi game yang bergenre multiplayer online battle arena atau MOBA ini. Kamu dan beberapa orang lain akan ada dalam satu arena secara bersama-sama dan bertanding untuk satu tujuan. Apakah nama game tersebut? Mobile Legends. Clash Royale. Mobile Legends. Guys! Ya, menurut kalian berdua kenapa game itu sangat digandrungi oleh anak-anak remaja, anak muda menurut kalian? Mobile Legends. Karena gamenya bisa dimainin dimanapun, kapanpun, dan bisa sambil ngobrol sama temen, jadi melatih kekompakan juga, jadi gregetnya tuh dapet. Kalian berdua berapa jam sih menghabiskan waktu untuk bermain game? Pernah kecanduan nggak, mabarnya sampai nggak tidur? Wah, ini game ini emang agak-agak rusak ya. Game nggak tahu waktu. Jadi kita main, oke, jam 10 ya udahlah 1-2 game gitu. Kalah menang kalah kan greget, pengennya push rank gitu loh, setidaknya nambah. Main sampai lihat jam itu udah jam 2, jam 3, jadi gak tahu waktu banget sih. Sempet ditegur sih satu ya, yang karena game gak bisa di-pause ya. Karena orang tua kan dulu kan game kita pause. Sekarang kalau main online kan gak bisa di-pause. Gak bisa, kayak gak bisa di-pause ini. Gak tahu jam, lewat 9.30, papaku kayak marah, kayak gak boleh gitu. Kan itu waktunya emang dua keluarga. Dari situ ya evaluasi udah gak pernah kayak gitu lagi sih. Oke, banyak nih anak-anak muda, anak remaja yang orang tua akhirnya greget lihat anaknya kan. Dari Alden nih, dari kalian berdua kan, berdasarkan experience kalian, boleh nggak kasih saran, kasih tips buat adik-adik yang nonton program ini? Silakan Alden. Tipsnya lebih ke yaitu belajar harus dari diri kita sendiri gitu, tanggung jawab. Kita ada tugas apa, tanggung jawab apa yang harus kita kerjain itu harus diselesain dulu. Jadi kalau mau games itu dengan motivasi, oke lah, aku harus kelarin semua tugas aku, terus baru aku main game gitu. Jadi tetap ada tanggung jawab dan juga mungkin harus ya batasin lah ya gitu. Sebenarnya lebih ke general karena aku di e-sports kan. Tapi edukasi tuh paling penting. Yang pertama, prioritasin sekolah, belajar. Karena di e-sports itu nggak semua yang kalian lihat tuh semuanya bisa berhasil gitu. It's only like 2% dari apa yang semua pro player gitu. Jadi tetap harus utamain sekolah. Benar atau salah bahwa Nita Pior, Pomji, Maiden, KS,
Angelia Christie atau Angie juga merupakan wanita sebagai brand ambassador games. Benar. Benar. Ya. Selalu dengarnya ya mereka di seputar game aja. Kamu tahu siapa? Jadi lebih tahu Maiden sama Fior. Fior dengan konten bucin-bucinnya ya, baik sama baik main tuh. Habis itu kalau Maiden dengan itu live-nya dia jualan. Mai AC dijual nggak? Enggak. Kompetisi memasak di televisi itu bermula dari Britania Raya pada bulan Juli 1990. Dan kompetisi ini pastinya sangat digemari oleh banyak penonton karena juga berhasil mendapatkan rating yang sangat bagus. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan nama kompetisi tersebut dan beserta juri-jurinya. Silakan. Di Indonesia kan? Kamu nanya. Iya. Ya, MasterChef. Ya, MasterChef, siapa aja juri-jurinya? Jurinya Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold. Oke, aku belajar dari ketiga juri ini. Kalau dari Chef Arnold lebih belajar konsep harus dimatengin. Nah, kalau di Chef Renata lebih ke time management, terus konsep juga iya. Kalau Chef Juna lebih ke disiplin dan gak usah terlalu overthinking, yang penting tahu mau masak apa dan nyambung gitu. Kamu sempat dikasih challenge di Galeri 10 MasterChef dan kamu dikomentarin sama juri yang bernama Chef Arnold. Itu boleh cerita nggak saat itu sama Victor kalian gabung dalam tim apa dan komentarnya apa, seperti apa saat itu? Oke, di situ pas Chef Arnold tanya itu seingat aku ini yakin kita itu mau buat nama makanannya nasi lemak. Nah, itu di situ Victor jadi kapten. Jadi dia yang menentukan, dia yang beli bahan, dia menentukan hidangannya apa. Kita cuma ngelanjutin apa yang Victor mau gitu. Tapi tanpa dikasih tahu. Nah, Chef Arnold lebih tanya, ini siapa yang kasih bumbu, siapa yang kasih seasoningnya. Nah, di situ aku bilang aku di situ yakin ini seasoningnya udah pas. Nah, aku ingat itu aku mungkin kayak taruhnya terlalu banyak garam gitu. Jadi agak kasih. Nah, overall dan it turns tim kuning yang menang. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian. Besaran atau skala kekuatan gempa bumi yang biasanya dinyatakan dalam angka adalah? Kak Michael. Tadi apa? Apa? Magnitude. Bahasa Inggris ya? Lebih tepat apa? Oh, magnitudo. Magnitudo. Oh. Magnitudo, Alden, kamu betul! Apa kepanjangan BMKG yang bertugas menyampaikan informasi tentang cuaca dan keadaan gempa di Indonesia? B-nya badan bukan? Iya, pasti Badan. BMKG. Masa sih? Badan. Badan betul, B-nya badan. BMKG. Halo, kepanjangannya BMKG apa ya? Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Panjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi jawaban mereka berdua waktu kolopren benar, guys. Kota manakah yang tidak pernah menjadi ibu kota negara Indonesia? A. Yogyakarta, B. Bukit Tinggi, C. Birun Aceh, D. Kupang. Alden, silakan. B. Bukit Tinggi. Kupang ya. Bukit Tinggi atau Kupang yang tidak pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia atau negara Indonesia selama proses perjuangan saat itu adalah Kupang, guys. Jadi pertanyaannya adalah kota terpadat kedua di Indonesia adalah Jogja kan? Surabaya. Kayak Surabaya. Jogja. Kayak Surabaya sih. Apakah Surabaya atau Yogyakarta? Jawaban yang benar adalah Surabaya, guys. Oke, pertanyaan Kontaknya. dari matematika adalah 16 dikali 4 dikurangi 8 dibagi 2 plus 10 sama dengan?
Gak tahu bener apa enggak. Berapa? 38. Sekarang kita tunggu Alden jawabannya. Bener gak? Aduh, cepetan. Oh, bukan cepet-cepetan Aduh, ya. bener gak ya? 70. Coba ya Alden jawab di situ. Jadi maksudnya ya pokoknya 16 kali 4 dulu, 8 dibagi 2, jadi 64 dikurangin 4 tambah 10, 70. Alden kamu betul 70. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, bagi kamu yang juga tergerak untuk menjadi bagian dan memberkati pelayanan Super Youth untuk lebih baik lagi, kamu bisa banget berdonasi dengan cara scan barcode berikut dan memasukkan nominal yang kamu inginkan. Donasi dengan menambahkan kode 008 di belakangnya. Contoh kamu mau berdonasi 100.000 nih, maka kamu bisa menambahkan kode 100.000 008. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasi kamu menjadi bagian dan menjadi berkat bagi generasi.